Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Randika dan teman-teman Nama saya. saya Dina Manda. Nama saya Muhammad Zidani Amin. Dan saya Dina Sriani. Nama saya Kak, Dina Manda. kami akan menjelaskan salah satu situs open source yang bisa kita gunakan, yaitu yang bernama Udu. Ya, kita akan mulai menjelaskannya. Ya, modul yang kita akan jelaskan adalah modul dari penjualan dan modul penagihan. Kami akan mulai menjelaskannya. Pada tampilan utama Odoo di sini ada login dan atau try it. Karena saya sudah memiliki akun, jadi saya langsung saja masuk. Kita klik masuk. Selanjutnya, setelah aplikasi terinstall, pada akses cepat ini kita bisa isi data kita. Yang pertama, di sini saya akan menulis nama, lalu email, lalu nama perusahaan. Di sini saya tulis Living Bamboo, lalu nomor telepon, dan di sini saya tulis skala perusahaannya 5-20 karyawan, dan minat utamanya sebagai mahasiswa. Setelah data terisi, kita bisa lanjutkan dengan klik mulai. Setelah data terisi, kita akan dimunculkan oleh tampilan berhasil seperti ini. Tampilan dari order tersebut. Selanjutnya, pada bagian aplikasi penjualan, kita klik terlebih dahulu. Di sini, di dalam aplikasi penjualan, terdapat 4 tahap untuk ke bagian aplikasi selanjutnya. Di sini, kita mulai terlebih dahulu ke bagian pertama, yaitu data perusahaan. Kita klik. Pada data perusahaan, kita isi nama. Di sini saya taruh nama perusahaan Living Bamboo. Lalu klik nama jalan. Kota, status, saya tulis Jakarta, lalu kode pos. Kita isi nomor telepon. Lalu pada bagian PPN ini atau pajak, saya garis 10%, pajak 10%. Pada bagian jabatan di sini, saya isi sebagai direktur. Lalu pada bagian mata uang, kita taruh pada mata uang Indonesia itu rupiah. Jika data semua sudah terisi, bisa kita langsung save atau terapkan. Selanjutnya, pada bagian kedua, yaitu bagian layout atau penyesuaian, kita klik dulu. Pada bagian ini merupakan bagian edit dari aplikasi penjualan. Di sini, dari bagian layout, saya pilih box. Fontnya saya pilih Sans, Open Sans. Lalu jika data sudah terisi, langsung kita simpan. Di sini pada bagian pemilihan, saya pilih custom payment, kita klik. Di sini pada bagian metode, di sini saya pilih transfer bank. Nama banknya Bank Mandiri, lalu nomor rekeningnya kita isi. Setelah data terisi, bisa kita langsung terapkan.
Pada bagian keempat akan dilanjutkan oleh teman saya Zidan. Saya akan menjelaskan tentang produk yang ingin dibuat dengan cara klik produk pada bagian atas, klik produk. Pada saat ingin dibuat produk, pencet buat. Kita masukkan nama produk yang ingin kita jual. Saya masukkan Oreo. Oreo. Di sini dapat dijual dan dapat dibeli, bisa dicari dua-duanya. Informasi umumnya dengan tipe produknya, produk konsumsi, kita pilih. Kategori produknya, AL. Referensi internal, jika ada, masukkan. Barcode-nya, jika ada, masukkan. Saya akan masukkan barcode-nya. Oke, sudah dimasukkan. Di sini juga ada harga jual. Harga jual produk yang ingin kita jual dengan harga Rp3.000. Ya, dengan pajak pelanggannya itu 10%. Modal dari kitanya 2.500. Dengan catatan internal seperti catatan untuk produknya, saya akan masukkan sedikit. Seperti ini contohnya. Kita lanjut ke penjualan. Bagian penjualannya. Di penagihan ini, kita orang yang ingin membelinya bisa untuk dipesan dulu atau dipesan, dibayarnya nanti, atau dikirim dulu, bayarnya langsung, bisa seperti itu penjelasannya. Terus sales description jika ada masukkan. Pembeliannya 10% pajak, kita simpan. Ini sudah tersimpan. Kita lanjut untuk bagian order. Kita klik bagian order. Kita pilih yang ingin kita input duluan. Saya akan mengisi pelanggan. Kita akan membuat sebuah data pelanggan. Ini ada dua pilihan, individual atau perusahaan. Yaitu individual yang ingin membeli suatu produk yang perusahaan kita menjual produk ke orang lain, atau perusahaan yang ingin membeli produk kepada perusahaan kita. Seperti perusahaan yang ingin membeli produk, perusahaan itu kita namakan kita masukkan alamat perusahaan tersebut. Kotanya itu Jakarta Utara. Statusnya kita masuk Jakarta. Kode posnya sesuai daerah Jakarta. PPN jika ada kita masukkan. Nomor teleponnya kita masukkan. Jika ada nomor telepon, masukkan. Jika ingin memilih ponsel, juga masukkan. Antara salah satu juga boleh. Emailnya kita masukkan sesuai perusahaan. Jika ada link situsnya, boleh dimasukkan atau ada label teksnya. Alamatnya jika ada alamat lain, boleh ditambahkan di kolom tambahkan ini. Kita lanjut untuk sales purchase-nya. Sales purchase-nya ada penjualan. Penjualan itu di bagian penjualan, nama penjualnya itu Bidan. Syarat pembayarannya itu 15 hari. Dan pembeli syarat pembayarannya itu sama 15 hari. Jika ada informasi fiskal boleh dimasukkan. Industrinya kita menjual makanan.
penagihan. Kita lanjut ke penagihan. Di bagian penagihan ada suatu rekening bank, yaitu rekening bank penjualnya. Kita masukkan rekening bank penjualnya. Nama banknya itu Mandiri. Nomor rekeningnya kita tulis. Oke, sudah kita tulis nomor rekening dan bank penjualnya. Jika ada catatan internal untuk si pembeli, boleh masukkan. Sudah semuanya terisi, kita simpan. Sudah ada buktinya. Kita lanjut di bagian order. Tadi saya sudah mengisi bagian pelanggan. Saya akan mengisi bagian penjualan tim. Ini adalah penawaran untuk produk yang ingin dijual. Penawarannya kepada pelanggan, penjual tim. Seperti penjual tim ini seperti event-event gitu. Terus ordernya ini orang lain order atau perusahaan yang ingin order. Ini penawaran sama saja, penawaran seperti penawaran produk. Saya akan menjelaskan tentang penjualan timnya. Seperti ini ya, penjualan timnya, tampilannya. Di bagian sini untuk analisa penjualan tim. Oke, seperti ini tampilannya. Kita lanjut untuk bagian order. Bagian ordernya belum dibuat, saatnya kita buat. Order penjualan, pelanggannya, pelanggan baru, atas nama Susan X. Oke, buat expirednya kita kasih tanggal 2 Desember. Syarat pembayarannya sama 15 hari seperti yang awal tadi. Kita add produknya. Produknya karena ada Oreo, pelanggan untuk membeli produk Oreo. Deskripsinya Oreo. Kuantitas itu pembelian terhadap pembelian produk, pembelian suatu produk. Misalnya pelanggan baru membeli 100 pieces produk dengan harga satuannya 3.000, pajaknya 10% dengan subtotal 330.000. Jumlah sebelum pajak itu 300, pajaknya 30.000. Kita lanjut ke pilihan produk. Pilihan produk sama tadi pelanggan membeli produk Oreo. Kuantitasnya sama 100 pieces pemesanan dengan harga satuannya Rp3.000. Kita lanjut ke, karena tadi sama produknya tidak usah dipilih lagi. Kita lanjut ke info lain. Info lain ada penjualan. Penjualan itu yang pendeskripsian tentang si penjual. Penjualnya itu Zidane. Tim penjualnya dari Eropa. Referensi pelanggan, jika ada labelnya dimasukkan. Penagihan, posisi fiskal, jika ada, masukkan. Tanggal pengiriman produknya, tidak jauh hari dari pemesanan. 2 hari kita akan kirim. Kita simpan. Order. Kita lanjut ke ordernya.
Untuk penjelasannya, kita buat ordernya. Pelanggan baru, kita namakan. Buat. Expired-nya, expired. Kita kasih tanggal 2. Syarat pembayarannya 15 hari. Detail order, produknya kita masukkan Oreo. Kuantitasnya, kuantitas itu pembelian pada produknya. Hosen membeli 100 produk, 100 pieces produk dengan harga satuannya Rp3.000 dengan pajak 10% dengan total jumlah sebelum pajaknya Rp300.000, pajaknya Rp30.000, totalnya Rp330. Pilihan produk sama Oreo dengan kuantitasnya 100, harga satuannya masih sama Rp3.000. Info lainnya. Info lainnya ini ada info tentang penjualan. Di sini ada tentang penjualan yang bernama Zidan, si penjual, yang ada posisi fiskal jika ada dimasukkan. Tanggal pengirimannya tidak lama dari pengorderan, 2 hari sesudah pengorderan. Kita simpan. Oke, datanya sudah tersimpan. Kita lanjut pada order penawaran. Di bagian order penawaran, karena tadi di bagian order sudah dibuat, ini otomatis masuk ke order penawaran. Coba kita buat untuk melihat informasi penawaran. Sama seperti informasi pada order, ada pelanggan, nama pelanggan baru, expired-nya, syarat pembayaran. Di sini ada detail order yang tadi memesan itu Oreo dengan deskripsi Oreo, kuantitas pemesanan Oreo-nya 100, harga satuannya Rp3.000 dengan pajak 10%, dengan subtotal 330. Coba kita lihat pembuktian yang sudah dibuat tadi. Ini dia pembuktian data yang sudah order produk Oreo. Di sini, perkenalkan, nama saya Muhammad Randi Kasanudin. Saya akan menjelaskan tentang stok persediaan, yang sebelumnya sudah dijelaskan tentang modul penjualan ya oleh teman saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan stok persediaan. Langsung saja. Nah, stok persediaan itu ada 2 ya, ada penerimaan dan order pengiriman. Lalu fitur-fiturnya apalagi nih? Ada yang operasi ya, ada transfer, penambahan, penyesuaian stok persediaan, pembuangan, dan jalankan penjadwalan. Nah, di sini apa sih fungsinya stok persediaan itu? Stok persediaan ini berfungsi untuk menyesuaikan dan membuat efisiensi untuk persediaan dari barang yang tersedia di kita ya. Apabila persediaan tersebut sudah terlalu banyak atau terlampau sudah susah dilakukan oleh manusia ya, makanya dibuat program ERP yang memiliki modul persediaan untuk memudahkan dalam penghitungan persediaan dari inventaris seperti itu. Nah, untuk prakteknya seperti ini ya. Di sini kita bisa lihat di sini ada sebuah produk, berarti sebuah produk yang ada di dalam inventaris atau penyimpanan produk kita ya. Di sini saya sudah punya bata putih ya. Bata putih. Nah, di sini bisa saya contohkan lagi. Misalnya kita akan membuat nama produknya adalah bata merah ya. Bata merah. Nah, dapat dijual dan dapat dibeli ya. Karena produk tersebut kita beli dari hasil produksi ya, tempat produksi, lalu kita jual ke customer seperti itu. Nah, produksinya adalah storable ya. Lalu di sini ada kategori produk, lihat di sini ada dijual atau beban, karena ini jadi kita tulis semua ya. Lalu ada referensi internal, misalnya kalian mau tulis apa tentang produknya seperti itu. Lalu ada barcode. Nah, di sini bata merahnya harganya kita jual di sini 2.500
Ya, modalnya adalah 1.000. Seperti itu. Lalu bisa kita simpan. Nah, di sini di pojok ada di tangan diperkirakan ya. Nah, di tangan berarti di produk di tempat kita nih, inventory-nya ada 0 ya. Berarti belum ada produk sama sekali. Diperkirakan berarti belum ya, karena kan produknya masih 0. Nah, ini pergerakan produknya nih. Nanti bagaimana? Apa produknya sedang terkirim atau sedang dalam perjalanan seperti itu. Ini unit terjual ya, karena belum ada apa-apa. Kalian juga bisa menaruh fotonya di sini jika ingin menaruh. Lalu sini kita simpan dulu ya. Nah, sudah simpan nih. Kita ingin memesan misalnya dari tempat produksi bata merah. Kita klik aja mengisi kembali. Nah, di sini. Pesan berapa nih bata merah? Di sini saya pesan 10.000 ya. 10.000. Rutenya mana nih? Rutenya dikirim dalam, misalnya saya ini asal ya. Dari Francisco kirim dalam 1 langkah ya, kapal misal. Saya konfirmasi. Oke, nah kita balik ke gambaran nih, menu gambaran di atas ya, bisa kalian lihat. Tuh. Nah, di sini ada penerimaan nih. Proses unitnya tuh, lihat. Kalian bisa lihat di sini ada referensi. Ini kontaknya saya. Tanggal terjadwalnya hari ini karena tadi saya nulisnya hari ini ya, belum diubah. Pengisiannya manual, status siap nih. Nah, apabila sudah dikirim kan bisa klik aja nih di dalamnya nih. Kita lihat. Misalnya dikirimnya itu tidak satu sekaligus misalnya 5.000 dulu, nanti 5.000 selanjutnya kalian bisa dibuka dan tulis selesainya diterimanya berapa seperti itu. Nah, apabila sudah diterima semua kalian bisa validasi. Seperti itu. Ya. Oke, lihat sudah diterima 10.000. Kita balik lagi ke bagian produk. Nah, lihat kalian bisa lihat bata merahnya 2.500, di tangan ada 10.000 ya. Seperti itu. Lalu kalian bisa lihat lagi di sini nih. Di bagian ini ada order pengiriman. Misalnya kita udah menjual nih, kita udah jual ke sebuah customer, kita buat pengirimannya. Seperti itu. Ini dia. Alamat pengirimnya misalnya customernya Living Bamboo ya. Ya, customer Living Bamboo gitu, sebuah tempat bangunan. Produknya apa nih? Produknya adalah bata putih. Nah, dia pesan bata putih ya. Lalu tanggal terjadwalnya misalnya besok ya. Dokumen sumber nih misalnya dari dokumennya apa gitu ya, seperti itu. Lalu selesainya berapa nih? Saya tulis di sini dia pesan 1.000 ya. 1.000. Lalu kita simpan seperti itu. Oke. Lihat, kita bisa lihat ya. Nih. Di sini kita bisa lihat pengiriman bata putih. Di tangan berarti di kita 10.000 ya, 10.000. Nah, sudah sisanya 9.000 nih. Karena kan sudah dikirim ke Living Bamboo 1.000 seperti itu. Nah, nilainya berapa nih harganya nih? Bisa kalian hitung ya jumlahnya sekitar 15 juta. 15 juta ya. Ini dia kuantitasnya ya. Dipesan dari stok maksudnya apa nih? Kan ini dari produk ya, karena kita tidak dari alat produksi langsung kirim ke ini, karena kita ngambilnya dari inventaris ya. Kalian bisa lihat di sini diperkirakan menunggu keputusan. Ya, ini ringkasannya. Kita bisa lihat. Nah, lihat nih, ada order pengiriman 1 diproses. Untuk melihat semuanya kalian bisa lihat di sini nih, transfer. Namanya menu transfer. Nah, ini lihat. Kalian bisa nih, yang paling bawah ya, Living Bamboo, pengiriman status siap, tanggal terjadwal besok. Misalnya sudah besok nih. Ya udah, kita validasi aja nih. Kita kirim, sudah diterima semua sama dia. Seperti itu, di penjualannya ya. Penjualannya yang ngurus seperti itu misalnya, sudah dikonfirmasi. Lalu setelah itu di sini ada penambahan ya, sama tadi penambahan menunya. Yang bagian depan, kita ingin produknya apa? Kita mau pesan ya ke bagian itu. Seperti yang tadi misalnya, bisa dari bagian produk, kalau ini menu penambahannya sama. Misalnya bata merah. Ini kita memesan kembali ya, karena kita tidak sudah memesan, jadi tidak perlu dilanjutkan ya. Lalu lanjut ke pembuangan. Nah, di sini pembuangan ini misal gimana? Misal ada barang-barang yang tidak diinginkan di inventaris seperti itu. Bisa kalian buang gitu melalui pengirimannya seperti itu. Misal dari bahan sisa seperti itu. Nah, di sini saya tidak punya bahannya, jadi saya contohkan saja misalnya barang bata putih ya yang tidak diinginkan. Berapa yang ingin dibuang nih? Misalnya saya mau buang 500 saja. Lalu sudah dibuang. Kita simpan. Nah, kita lihat di sini, lihat statusnya, bisa kalian lihat ya di sini tuh draft. Sudah misalnya barang bata putih sudah disiapkan nih, sudah dibuang, kita validasi lagi. Nah, lihat draft selesai ya, berarti bata putih sudah dibuang 500 seperti itu. Kita bisa lihat produknya di sini. Nah, lihat bata putih di tangan menjadi 8.500, sudah ada pengurangan ya, karena barangnya sudah kirim ya, dan juga sudah ada dibuang tadi 500 seperti itu.
Lalu di sini ada penyesuaian stok persediaan. Sama seperti yang tadi ya. Kalau ini penyesuaian stoknya ini, jadi kita melakukan penyesuaian perhitungan ya. Perhitungan di dalam inventaris kita misalnya. Kali ini saya sudah buat ya. Kalian bisa bikin di sini misalnya penyesuaiannya namanya inventory, produknya bata merah, mencakup produk yang habis misalnya seperti itu. Default stock, nah, default stock di tangan berarti dari stok yang di tangan ya. Tanggal perhitungannya misalnya besok di situ mulai stok persediaan. Nah, lihat seperti itu. Kalian bisa lihat nih di bata merah ya. Di tangan kon 10 serisia seperti itu. Lalu di sini bisa kita buat lagi misalnya. Tuh. Ini yang bata merah ya. Nah, kalau yang bata putih gimana nih? Kalian bisa lihat di sini nih, di atas ya, yang tadi bata putih. Ini yang bata merah ya, bata putih mana? Nah dia, ini yang bata putih nih. Tadi kan sudah ada pengiriman ya. Di sini kita coba lihat di tangan 10.000, kon 10.000 ya. Kita validasi inventaris. Lihat cakup barang yang habis ya. Kita lihat lagi. Nah, sudah divalidasi ya. Ini untuk penyesuaian dari barang produknya. Seperti itu. Ya, seperti itu saja pencontohan dari stok persediaan. Untuk selanjutnya akan Nama saya Dini Afriani. Di sini saya akan menjelaskan salah satu aplikasi open source yaitu Odoo. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagian inventory. Nah, pertama itu kita klik inventory. Kita klik namanya, email, kemudian address, company size, phone. Di sini kita klik Indonesia. Terima interestnya adalah I'm student, adalah mahasiswa. Kita klik start now. Nah, di dalam inventory itu sendiri terdapat beberapa fitur, ada diskusi, stok persediaan, dan aplikasi. Di sini kita klik stok persediaan. Nah, tampilannya seperti ini ya. Karena tadi teman saya sudah membuat produk, jadi kita langsung ke laporan. Di sini saya akan menjelaskan isi fitur-fitur dalam laporannya. Nah, di dalam laporan sendiri itu terdapat fitur-fiturnya, yaitu ada warehouse analysis atau analisis gudang, ada laporan stok persediaan, ada forecast inventory atau inventaris yang diperkirakan, dan ada pergerakan produk. Nah, apa sih itu inventory? Inventory adalah persediaan. Persediaan itu meliputi barang, yaitu di dalamnya ada penerimaan, pengiriman, dan lain-lain. Nah, kita saja warehouse analysis pertama. Nah, tampilannya itu seperti ini. Saat kita belum membuat produk sama sekali ya, seperti ini. Di sini ada penyaring dan ada perbandingan. Nah, selanjutnya ada laporan stok persediaan. Nah, di dalam laporan stok persediaan itu tampilannya seperti ini. Nah, di sini ada stok persediaan pada tanggal. Di sini juga ada penyaring dan dikelompokkan itu berdasarkan apanya itu. Nah, selanjutnya ada forecast inventory atau inventaris yang diperkirakan. Nah, di sini tampilannya seperti ini, ada hari, pekan, dan bulan. Nantinya ketika sudah membuat datanya kita akan bisa mengira-ngira gitu, disesuaikan dengan hari, pekan, dan bulannya. Nah, selanjutnya yang terakhir ada pergerakan produk. Nah, di pergerakan produk seperti ini tampilannya ketika kita belum membuat data. Ada penyaring dan dikumpulkan berdasarkan. Nah, di sini di warehouse analysis, apa sih warehouse analysis? Warehouse analysis itu gunanya mengetahui proses penerimaan, penyimpanan, dan persediaan barang. Nah, kemudian ada laporan stok persediaan. Laporan stok persediaan itu apa sih? Supaya kita mengetahui stok persediaan dalam gudang itu seperti apa, di dalam gudang perusahaan kita itu. Nah, kemudian ada forecast inventory, ada inventaris yang diperkirakan. Nah, inventaris yang diperkirakan itu maksudnya gimana sih? Maksudnya kita bisa tahu gitu, inventaris nantinya itu seperti apa. Jadi kita bisa mengira-ngira sebelumnya gitu. Dan terakhir ada pergerakan produk. Ada pergerakan produk itu fungsinya kita sedang mengetahui gitu. Perusahaan kita itu pergerakannya seperti apa? Apakah lebih maju atau apakah kita meningkat atau karena menurun.
Itu. Itu saja pesan dari saya. Terima kasih. Seperti itulah modul yang kelompok kami jelaskan dari penjualan dan penagihan ya. Sekian dari penjelasan kami. Mohon maaf apabila masih banyaknya kekurangan dan kesalahan kami. Kami sama-sama belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.